I just had to let you know you're. Hi everyone, my name is Niman Putura Naningsih, NPM 234710002P. Today I will explain about macroeconomy Scoopy. Pengertian makroekonomi. Makroekonomi mempelajari bagaimana perekonomian bekerja dalam skala besar seperti tingkat inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan nasional. Berbeda dengan mikroekonomi yang berfokus pada individu atau perusahaan, makroekonomi melihat seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Tujuan utamanya adalah memahami kondisi ekonomi dan mencari solusi atas masalah ekonomi nasional. Tujuan makroekonomi menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan sehat. Pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar produksi dan pendapatan masyarakat meningkat. Selain itu, pemerintah juga mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dan menjaga inflasi agar harga barang tidak naik terlalu tinggi. Jika ekonomi stabil, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Ruang lingkup makroekonomi mencakup berbagai aspek ekonomi negara. Pendapatan nasional digunakan untuk mengukur hasil produksi negara. Inflasi berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Pengangguran menunjukkan jumlah tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi. Makroekonomi juga mempelajari hubungan ekonomi antar negara melalui perdagangan internasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui produksi barang dan jasa yang dihasilkan negara. Semakin tinggi pendapatan nasional, biasanya menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Data ini juga digunakan pemerintah sebagai dasar membuat kebijakan ekonomi. Inflasi terjadi ketika barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat, naiknya biaya produksi, atau jumlah uang beredar yang terlalu banyak. Dampak inflasi adalah nilai uang menurun hingga daya beli masyarakat berkurang. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral harus mengendalikan inflasi agar ekonomi tetap stabil. Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran dapat terjadi karena kurangnya lapangan pekerja, rendahnya keterampilan, atau perubahan teknologi. Tingkat pengangguran yang tinggi
dapat menyebabkan kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang baik menandakan ekonomi berkembang dan pendapatan masyarakat meningkat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya alam, investasi, teknologi, dan kualitas tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, biasanya semakin besar peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara. Jika ekonomi sedang lemah, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, jika inflasi terlalu tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak. Kebijakan fiskal bertujuan menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan perubahan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen yang digunakan antara lain suku bunga, operasi besar, terbuka, dan giro wajib minimum jika uang beredar terlalu banyak. Fiskal inflasi dapat meningkat. Sebaliknya, jika uang beredar terlalu sedikit, pertumbuhan ekonomi dapat melambat. Oleh karena itu, kebijakan moneter penting untuk menjaga kestabilan ekonomi. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Ekspor adalah penjualan barang dari luar negeri, sedangkan impor adalah pembeli barang dari luar negeri. Perdagangan internasional membantu negara memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri dan meningkatkan pendapatan negara melalui devisa. Selain itu, perdagangan internasional juga memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Kesimpulan, makroekonomi sangat penting karena berkaitan dengan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Permasalahan seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi harus dikelola dengan baik agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan bank sentral menggunakan kebijakan moneter. Thank you for watching. I just had to let you know you're